dibuang sembarangan itu apa dampaknya? Kalau dibuang sembarangan kan yang pertama mencemari lingkungan ya kak ya. Takutnya nanti itu kan ada hewan-hewan ataupun makhluk hidup lainnya itu yang bisa tercemar gara-gara obat itu tadi. Metong iya, jadi gitu. Iya, oke. Terus apalagi nih kalau itu kan khusus untuk tablet, cara pembuangannya sekali lagi itu digerus dulu ya guys ya, dihancurin dulu, abis itu ditaruh plastik ya kan, barulah dibuang. Betul gitu. Kalau misalkan yang modelnya kayak kapsul, kalau kapsul itu kan sebenarnya kapsul itu bisa dibuka ya kak. Jadi itu sama aja kak sistemnya. Kalau misalkan kapsul itu kita harus buka dari kemasan dulu. Nah serbunya itu sama kita larutin dulu. Baru kita boleh buang. Jadi bisa dilarutin pakai air, bisa dicampur pakai pasir gitu. Berarti kerjanya tablet, kapsul sama puyer sama mbak? Iya, untuk kerjaan di dalam tubuh tuh sama aja. Cuman itu yang ngebedain absorpsi di dalam tubuhnya itu kak. Jadi kalau puyer itu lebih cepat, kalau tablet kan perlu waktu dia itu untuk penyerapan di dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau nggak dibuang sebenarnya nggak masalah ya? Kalau nggak dibuang itu ya sebenarnya kalau sampai batas expired date itu nggak apa-apa kak. Tapi kan kalau udah expired date kadang kan orang lupa nih, oh ini belum expired date atau belum udah expired date atau belum ya gitu. Terus takutnya kayak keminum lagi ternyata dia expired date kak, kan takutnya bahaya ya kalau expired date ya, malah nimbulin masalah baru lagi. Iya bener ya gitu kak. Oke, jadi gitu ya guys ya, ini buat kalian yang mungkin dicek dulu di laci-lacinya, ternyata ada banyak obat yang sudah tidak terpakai, numpuk banyak, pasti sering lah kita sebagai masyarakat awam itu adalah itu obat-obat yang udah nggak dipakai lagi yang tertimbun ya, tertimbun daripada jadi sampah masyarakat ya kan. Mending dibuangnya tapi dengan cara yang benar, jangan sampai mencemari lingkungan. Bener. Kalau gitu, itu Kak. obat ya, kita ini agak kembali lagi ya, flashback lagi ya. Sebenarnya obat boleh. itu ada beberapa jenis. Jadi obat tuh ada beberapa jenis ya kak. Ini yang pertama untuk sediaan tablet, terus sediaan padat dan semi solid gitu kak. Jadi kita terbagi-bagi gitu. Terus cara pemesanannya juga beda-beda kak. Sediaan cair juga ada ya. Kalau ini aku langsung masuk ke cara pemusnahan yang cair ya. Kan tadi belum aku skill nih yang cair gimana cara pemusnahannya gitu. Kalau misalkan nih kita punya sirup tapi udah lama nggak kepake, gimana sih cara pemusnahannya gitu ya. Itu yang pertama kita tuh harus buka dari kemasannya. Itu biasanya kan di botolnya itu ada kayak tulisan label nama dari produk siapa gitu ya. Nah itu kita harus buka dulu. Terus habis itu kita buang untuk cairannya. Kalau untuk sediaan cair tuh bisa dibuang di wastafel sebenarnya kak. Oh boleh. Boleh, tapi kenapa tuh? Alangkah baiknya kalau misalkan untuk sediaan cair itu kita buangnya juga ke tanah, kalau misalkan dikubur gitu loh kak. Iya, tahu. Jadi kalau lanjut. Iya sih, bisa sih. Cuman kalau misalkan untuk sediaan cair itu sebenarnya lebih gampang. Cuman kita juga harus mengetahui kalau misalkan untuk si botolnya itu tadi jangan lupa dimusnahkan juga. Takutnya kan nanti dimanfaatin untuk produk-produk lain kayak abal-abal gitu loh kak, ya kan? Jadi bahaya gitu. Tapi untuk pemusnahannya kalau yang cair itu cukup dibuang dan dirusak untuk segelnya gitu. Kalau botolnya tadi? Kalau botolnya bisa langsung dirusak gitu aja kak. Maksudnya kayak nggak yang utuhan dibuang langsung di tempat sampah gitu. Dipecahin mbak? Iya bisa dipecahin, tapi hati-hati juga Nah untuk botolnya itu tadi bisa dikubur yang aku bilang tadi kak. Gitu sih ya. Iya sih, itu lebih baik sih ya guys ya. Jangan dibakar ya, nggak boleh ya. Obat-obatan nggak boleh dibakar ya. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Ada loh obat yang dari kemasannya itu kalau misalkan dibakar dia meledak. Itu harus benar-benar bijak. Contohnya kayak inhaler gitu ya kak. Itu kan dalamnya tuh ada gas. Nah, kalau misalkan kita bakar itu bisa meledak. Nah gitu. Jadi untuk pembuangannya kalau bisa itu inhaler itu kita itu kumpulin dulu. Terus kita misalnya ini nggak tahu nih kita mau buang kemana ya gitu. Nah kita tuh bisa tanyakan ke vaskes terdekat yang ada pembuangan untuk alkes gitu. Iya. Tapi btw ngomong-ngomong inhaler itu kadang aku sampai tahunan gitu tetap dipakai loh. Sebenarnya itu expirednya kapan sih? Kita kan nggak tahu habis apa enggaknya.
Loh, kalau inhaler itu expired date-nya itu kan di kotaknya itu kan ada Kak. Jadi itu selama Kebuang. Ya pasti lah, kebuang nih. Kebuang nih. Nah, aja bukan dusnya. iya, jadi gitu Kak. Kalau inhaler, kalau misalkan kita sembarangan untuk musnahinya, nanti kan kalau misalnya meledak kebakar kan juga rugi ya dari kita gitu. Iya benar. Jadi harus bijak cara untuk pemusnahannya gitu kan. Oke, tadi pembuangan obat yang kecil-kecil padat, yang tablet tadi udah, kapsul udah, Iya, cair udah. Sekarang yang modelnya tuh kayak salep. Gimana Nah, tuh? iya, oke. Jadi aku mau jelasin kalau kalau yang modelan salep-salep gitu ya Kak. Jadi kalau salep-salep gitu, itu yang pertama harus kita lakukan itu kita gunting dulu dari kemasannya. Salepnya itu kita buka, terus habis itu untuk sediaannya kita keluarin, dan keluarin itu bisa taruh di tisu dan kemudian untuk dibuang di tempat sampah nggak apa-apa kalau modelan salep gitu ya. Oke, jadi gitu ya guys ya.